Halo, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan saya Desi. Di kesempatan siang hari ini, saya ingin menjelaskan terkait dengan action plan ketika teman-teman mau untuk mendaftarkan diri pada program beasiswa LPDP di tahun 2024 atau tahun-tahun yang akan datang. Jadi cara yang saya pakai ini adalah cara yang saya gunakan ketika mempersiapkan diri untuk mengikuti program beasiswa LPDP tahun 2023 untuk batch 1. Jadi ada beberapa bagian yang sengaja saya bagi untuk bisa mengontrol saya dalam mencapai tujuan yang saya sudah tetapkan di awal. Jadi karena saya mau untuk daftar beasiswa LPDP 2023 pada batch 1 atau dari range waktu Januari sampai Juni, maka persiapan yang saya lakukan ini adalah 7 bulan sebelum Januari 2023. Jadi saya persiapannya itu dari bulan Juni tahun 2022 sampai dengan Januari. Jadi dalam mempersiapkan persyaratan untuk mendaftarkan beasiswa LPDP ini cukup lama dan cukup memakan waktu karena ada beberapa persyaratan yang memang untuk saya dalam mempersiapkannya itu perlu waktu yang cukup panjang. Di antaranya adalah untuk mempersiapkan skor TOEFL ITP karena saya basicnya bukan bahasa Inggris, kemudian saya juga perlu waktu untuk mencari tahu tentang apa-apa saja yang perlu diujikan ketika kita mengambil TOEFL ITP. Jadi karena saya bukan basic bahasa Inggris, saya harus belajar dahulu terkait dengan TOEFL. Jadi memang waktunya lebih panjang ya untuk mempersiapkannya. Kalau untuk teman-teman sendiri, misalkan basicnya bukan bahasa Inggris tetapi bagus dalam bahasa Inggris, ya mungkin waktu yang dibutuhkan bisa lebih singkat dari waktu yang saya butuhkan. Jadi memang masing-masing orang itu berbeda ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang sudah punya sertifikat TOEFL ITP, itu mungkin waktunya lebih singkat lagi, tidak sepanjang saya dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti program beasiswa ini. Jadi beberapa partnya itu dimulai dari part tentang tujuan saya, kemudian juga tindakan yang saya lakukan untuk mencapai tujuan, kemudian matriks atau apa yang saya perlukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan saya dan juga bagaimana melacak keberhasilannya itu. Jadi untuk tujuannya itu kita kembali dulu pada poin tentang tujuan. Di sini karena saya perlu untuk mempersiapkan ITP, TOEFL ITP, maka saya harus mencari tahu apa-apa saja yang perlu untuk saya siapkan untuk berani dengan percaya diri untuk mengambil tes TOEFL ITP. Jadi saya cari tahu tentang tips dan trik, kemudian juga belajar semua tentang TOEFL, kemudian juga tujuan saya yang lain adalah untuk mengetahui tentang LPDP. Nah, untuk mengetahui tentang LPDP, maka saya harus gabung dengan mata-mata Garuda yang secara aktif mengadakan kegiatan. Jadi tujuan saya itu yang pertama, tahu tentang TOEFL, tahu tentang LPDP. Sehingga saya perlu untuk menggabungkan diri dengan komunitas-komunitas, misalkan komunitas Mata Garuda maupun komunitas kelompok kecil yang memang mengadakan kegiatan terkait dengan LPDP. Kemudian juga dalam tujuan tersebut ada tindakan-tindakan yang saya lakukan. Jadi untuk mengetahui tips dan trik tentang TOEFL ITP, saya beli buku, yaitu buku Longman yang warna orange. Kemudian juga saya nonton YouTube-nya Yanto Tanjung, dan puji Tuhannya dari YouTube Yanto Tanjung ini saya dibantu sangat banyak untuk mengetahui tentang TOEFL ITP, sehingga saya bisa menyarankan ini untuk teman-teman bisa buka YouTube-nya Bapak Yanto Tanjung, dan saya jamin teman-teman akan lebih cepat paham terkait dengan TOEFL ITP pada YouTube ini. Kemudian juga untuk mengetahui tentang LPDP, saya gabung juga dengan grup-grup di WA, kemudian juga Mata Garuda, kemudian saya ikut Zoom atau ikut kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Mata Garuda. Kemudian juga sambil mempelajari syarat-syaratnya, saya juga terus mempelajari tentang TOEFL. Jadi semuanya ini saya lakukan berbarengan mulai dari Juni. Kemudian juga Juli itu saya juga sudah belajar untuk mempersiapkan
syarat-syaratnya, dimulai dari mencicil membuat esai, kemudian cicil buat proposal, cicil buat pengenalan diri. Nah, pengenalan diri ini yang menurut saya memakan waktu cukup lama ya, karena kita memang itu membahas semua tentang diri kita sendiri, tetapi akan cukup berat karena kita harus menggali lebih jauh tentang apa kelemahan kita, apa kelebihan kita, kemudian bagaimana pengalaman membanggakan, kenapa itu bisa masuk dalam kategori pengalaman yang membanggakan, kemudian pengalaman yang kurang membanggakan juga, dan juga ada terkait dengan pembeda kita dengan yang lain. Nah, pembeda yang dimaksud di sini adalah uh, kita membandingkan diri kita dengan peserta-peserta yang juga saat itu mendaftar LPDP. Jadi memang ini kita perlu untuk brainstorming terkait dengan pengenalan diri. Nah, itu semuanya saya mulai cicil dari bulan Juni, kemudian Juli itu juga sudah saya lakukan. Kemudian untuk tujuan saya yang berikut adalah saya mau mengambil tes TOEFL ITP yang resmi itu di Undana, dan tes TOEFL yang saya ambil itu adalah tes TOEFL yang offline. Jadi formatnya itu format paper based, jadi kita melingkar. Itu saya baru mulai percaya diri untuk melakukan tes TOEFL ITP yang resmi itu di bulan Desember 2022. Jadi waktunya cukup panjang ya, dari Juni 2022 saya tesnya itu di 16 Desember 2022. Kemudian tujuan saya yang berikut adalah buat juga akun LPDP itu di bulan Januari. Tujuan saya yang berikut adalah saya siapkan berkas pendaftarannya itu di bulan Januari juga. Kemudian juga saya menghubungi profesor-profesor saya waktu saya S2 kemarin untuk bisa mendapatkan surat rekomendasi dari mereka. Jadi puji Tuhannya respon dari ketiga profesor saya ini positif, sehingga saya mendapatkan rekomendasi dari profesor-profesor ini. Kemudian berkaitan dengan tindakan tadi adalah saya kemudian mengambil tes resminya itu di Undana dengan membayar 720.000. Kemudian juga saya membuat akunnya di beasiswalpdp.com kemenq.co.id. Kemudian juga di Januari 2023 saya mulai untuk mempersiapkan persyaratannya. Jadi karena saya daftarnya itu dari jalur afirmasi untuk program daerah afirmasi, maka ada berkas-berkas yang perlu saya siapkan, diantaranya adalah ijazah SD sampai SMA, kemudian juga ijazah dan transkrip S1 dan S2, kemudian KTP saya, kemudian surat keterangan domisili dari kantor desa, kemudian surat rekomendasi dari profesor, sertifikat TOEFL, esai, proposal, dan juga pengenalan diri. Jadi ini cukup banyak, dan yang menurut saya yang memakan waktu paling banyak itu adalah terkait dengan membuat profil untuk pengenalan diri, dan juga proposal, esai, dan juga sertifikat TOEFL. Nah, untuk itu teman-teman perlu mengenali sejauh mana teman-teman membutuhkan waktu untuk mempersiapkan syarat-syarat yang menurut saya cukup berat ini. Kemudian juga tindakan yang berikut adalah karena saya sudah mendapatkan rekomendasi, artinya saya tinggal mengirimkan formatnya. Jadi formatnya itu kita akan dapatkan dari LPDP, jadi ada cap LPDP-nya. Jadi nanti profesornya mengisi pada laman yang sudah dikasih oleh pihak LPDP. Jadi nanti kita convert ke Word, kemudian nanti profesor kita ngisi, setelah itu baru kita convert kembali ke PDF untuk di-upload. Kemudian dalam langkah yang berikut adalah terkait dengan matriks. Nah, matriks ini adalah guna untuk mengukur keberhasilan. Jadi karena saya sudah punya tujuan, tentu ada tindakan yang saya lakukan. Nah, tindakan yang saya lakukan itu bagaimana keberhasilannya saya ukur dalam tabel matriks ini. Jadi karena saya mau untuk meningkatkan skor TOEFL, jadi dalam matriks ini saya lihat bagaimana peningkatan skornya saya, karena saya mengikuti kelas TOEFL yang gratis, kemudian juga saya belajarnya mandiri dari YouTube. Jadi saya ambil TOEFL prediksi itu dari Kampung Inggris, dari Pare, dan itu saya lihatnya dari Instagram. Jadi biasa syaratnya cuman kita men-share informasi mereka itu di Instagram ke 5 grup seperti itu. Jadi saya rajin men-share terkait dengan TOEFL prediksi, sehingga saya bisa mengikuti TOEFL prediksi dari Instagram seperti itu.
Kemudian saya membuat riwayat peningkatan skornya. Kira-kira skor di minggu ini mengalami peningkatan atau tetap stuck di situ-situ saja, ataukah mungkin saya mengalami penurunan atau tidak naik sama sekali, ataukah naik juga sedikit. Nah, apa yang paling lemah? Nah, jujur saya sendiri itu punya kelemahan di bagian structure dan juga written expression, sehingga saya cukup struggle dengan structure saya. Jadi di setiap hari itu saya berusaha untuk terus menggali terkait TOEFL ini hampir setiap hari mulai dari Juni itu sampai November. Seperti itu. Kemudian juga dari kegiatan-kegiatan yang saya ikuti dengan Mata Garuda, itu apa yang saya dapatkan, itu bisa membantu saya untuk menambah materi dalam esai seperti itu. Kemudian juga uh, keberhasilan saya juga saya ukur dari draft esainya sudah ada, draft proposalnya juga sudah ada, kemudian juga draft pengenalan dirinya sudah ada, seperti itu. Kemudian keberhasilan berikut adalah saya lihat dari skor TOEFL saya, apakah sudah sesuai dengan standarnya atau belum, dan puji Tuhannya saya sekali mengambil TOEFL ITP langsung tembus skor minimal yang diminta oleh LPDP, sehingga saya tidak perlu mengambil tes lagi seperti itu. Kemudian juga keberhasilan yang berikut dapat saya ukur dari ketika berkas-berkasnya itu sudah siap dan tinggal di scan saja, kemudian sudah mendapatkan respon positif dari profesor juga, itu saya masukkan dalam matriks. Jadi keberhasilannya saya bisa lihat seperti itu. Kemudian kita bisa lacak matriksnya itu dengan kita buat riwayat skor pencapaian kita, nilai kita itu naiknya sebagai sejauh apa, kemudian juga sejauh mana nilai yang kita peroleh itu bisa membuat kita ini lebih percaya diri untuk mengambil tes TOEFL yang resmi. Jadi memang untuk riwayat ini membantu kita untuk bisa melihat track recordnya kita baik atau tidak. Ini bisa tidak untuk kita ambil tes resminya, karena tes resminya itu tidak murah ya, harganya 720 untuk yang offline, sehingga memang harus dipersiapkan sebaik mungkin untuk bisa mengambil tes TOEFL ITP. Nah, jujur saya berani mengambil tes TOEFL ITP karena untuk section yang listening saya bagus di listening, sehingga saya berani mengambil yang TOEFL ITP. Kalau misalkan listening saya biasa-biasa saja, saya ambil yang TOEP, karena di TOEP itu hanya structure dengan reading. Tetapi karena saya bagusnya di listening, sehingga saya ambilnya yang ITP. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Kalau misalkan bagusnya di structure dan reading, bisa untuk ambil yang TOEP, tidak harus yang ITP. Nah, karena saya bagusnya di listening, jadi saya pede untuk ambil yang ITP, seperti itu. Jadi sesuaikanlah dengan teman-teman dan pastikan bahwa lembaga untuk teman-teman tes itu adalah lembaga-lembaga resmi yang memang bekerja sama dengan ETS. Kemudian juga untuk kelacak sejauh mana melacak matriksnya itu juga saya sudah memiliki draft proposal, draft pengendaraan diri yang semuanya itu siap untuk direview. Jadi pada tahapan ini kita tinggal mencari awardee yang memang punya waktu dan berkenan untuk mereview esai kita, proposal, dan juga pengenalan diri. Seperti itu. Oke. Jadi memang ini adalah semacam timeline yang saya buat ketika mendaftarkan diri pada program beasiswa LPDP tahun 2023. Nah, metode ini bisa teman-teman pakai juga untuk bisa mengontrol sejauh mana teman-teman itu punya kekonsistenan di dalam mengikuti program beasiswa manapun. Jadi teman-teman mau mengukur sejauh mana teman-teman konsisten dengan niat teman-teman, mungkin bisa dibuat dalam metode yang seperti ini. Jadi tidak saja hanya untuk beasiswa LPDP, tetapi juga untuk beasiswa-beasiswa yang lain. Nah, ada juga teman-teman lain yang ketika saya melihat di YouTube tips dan triknya, ada yang menggunakan juga metode SMART. Nah, dalam metode SMART ini ada beberapa hal yang bisa diukur. Jadi tujuan kita itu harus spesifik, terukur, kemudian juga dapat dicapai, relevan, dan tepat waktu. Nah, untuk metode yang SMART ini, misalkan nih teman-teman punya tujuan yang spesifik, apa yang ingin teman-teman capai. Nah, misalkan nih
Kalau based on pengalaman saya, karena saya mau dapat skor TOEFL ITP yang memang sesuai dengan standar minimal yang diminta, ya sudah, berarti tujuan spesifiknya saya harus capai skor TOEFL ITP yang diminta. Kemudian saya juga harus lolos tes bakat skolastik, saya juga harus lolos tes bakat substansi, tes substansi ya. Nah, dalam mencapai tujuan itu apa yang bisa kita kerjakan? Nah, artinya bahwa kita harus mencapai skor minimal yang diminta. Nah, misalkan untuk saya yang ambil jalurnya afirmasi untuk program doktoral, itu skor minimalnya 450. Jadi kita harus capai skor minimal yang diminta. Nah, dalam mencapai skor minimal yang diminta, apa yang perlu kita lakukan? Usaha apa yang perlu kita lakukan? Nah, seperti itu. Kemudian juga tes bakat skolastik. Kalau untuk daerah afirmasi, untuk TBS-nya itu minimal 90. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan kira-kira untuk mencapai nilai minimalnya ini apa yang perlu teman-teman persiapkan. Kemudian tes bakat substansi ini juga nilainya itu berubah ya. Kalau untuk kami yang batch 1 600 sekian lah. Kemudian yang batch 2 kemungkinan naik, saya juga tidak ikuti. Kemudian setelah itu, jadi harus jelas tujuan kita, harus spesifik. Kemudian bisa tidak tujuan itu terukur, tujuannya itu bisa terukur. Nah, terukurnya itu dengan nilai minimalnya. Kemudian dalam mencapai tujuan tersebut, bagaimana, apa yang perlu kita siapkan? Seperti yang tadi saya bilang, untuk mencapai skor 450, apa yang perlu kita siapkan? Kita harus belajar, kita juga harus tahu kelemahan kita apa, sehingga itu bisa membantu kita untuk memanage waktu dan juga memanage materi, sejauh mana kita harus terus belajar. Kemudian skor minimal untuk lolos TBS itu juga kita harus tahu, sehingga kita perlu mempersiapkan diri itu dalam mempelajari materi itu harus sejauh mana, seperti itu. Untuk materi kuantitatif, analitis, kecukupan data, itu semua harus kita tahu. Jadi misalkan nih, kalau saya kan lemahnya misalkan kalau di kuantitatif, ya sudah kita kuatkan di analitis, seperti itu. Ada juga yang mungkin lemahnya di analitis, bisa juga dia kuatkan di kuantitatif. Jadi tidak harus semua aspek ya, karena yang dihitung adalah nilai keseluruhan. Kemudian juga untuk substansi kita harus pelajari tentang esai, proposal, CV kita. Pada intinya semua yang kita upload di administrasi itu yang akan diujikan pada saat substansi. Kemudian juga relevan, apa yang akan kita lakukan, daftar LPDP, daftar kampus, dan tentu kita harus lulus LPDP-nya dulu, seperti itu. Jadi memang masing-masing orang dengan gaya untuk mempersiapkan diri. Kemudian juga tepat, kapan tujuannya akan dicapai, kita buat timelinenya, jadwalnya dari mana ke mana, kita harus belajar selama apa. Misalkan dari administrasi, persiapan untuk pendaftarannya itu 25 Januari sampai 25 Februari. Pengumumannya kapan? Semuanya itu dibuat tanggal sehingga bisa mengontrol kita untuk mempersiapkan diri. TBS-nya juga begitu, substansinya juga begitu. Kita mempunyai berapa banyak waktu untuk belajar. Semuanya itu harus ditulis dalam bagan sehingga bisa mengontrol kita, seperti itu. Itu menurut saya ya teman-teman. Jadi silahkan disesuaikan dengan apa yang teman-teman sukai, metode apa yang teman-teman sukai. Karena kalau saya secara pribadi, saya suka yang terarah dan juga teratur seperti itu, sehingga ketika saya melakukan tindakan A, saya punya bahan lah untuk mencentang, karena saya suka sesuatu yang memang terarah dan terukur seperti itu. Jadi semangat teman-teman dalam mempersiapkan diri untuk mendaftarkan diri pada program beasiswa LPDP di tahun 2024 atau di tahun-tahun yang mendatang. Semoga teman-teman direstui dan semoga Tuhan berkenan untuk teman-teman juga menjadi salah satu award di LPDP di tahun yang akan datang. Itu saja yang bisa saya bagikan dan juga selamat siang.